Kadang suka lihat itu ya, tayamumnya tuh di nempel ke mana we nempel teh Bu? Nempel karena jok mobil, nempelkeun kanu kaca. Terus saya perhatiin, itu di kaca ada debu enggak ya? Waktu saya lihat kacanya juga bersih, enggak ada debu. Loh Rasulullah juga kan tayamumnya di atas batu. Atuh Ari Rasulullah mah apanan calik nage di wilayah yang banyak padang pasir, sehingga sekali ngibasnya juga angin tuh nemplok tuh, kalau ada batu nemplok tuh pasir-pasir di batu gitu, sehingga di batunya tuh banyak debu dari pasir gitu kan, di padang pasir kan Rasulullah, sehingga ya di batunya tersebut sehingga banyak debu yang nempel ya. Kalau kita tayamum di atas batu bisa, ya bisa kalau posisinya di padang pasir. Kalau kita di padang apa kita? Syaratnya tayamum yang pertama ayyakuna biturabin. Syarat yang pertama harus menggunakan tanah. Niat saya melakukan tayamum fardu karena Allah Ta'ala, bukan niat seperti itu. Niat saya bertayamum menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Apakah niatnya seperti itu juga? Bukan niatnya seperti itu. Tetapi niatnya adalah seperti ini. Ketika kita menempelkan tangan menggunakan bahasa Arab, maka hati kita berkata nawaitu istibahatas sholati. Cukuplah segitu aja, nggak perlu yang panjang-panjang, yang pendek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Teh Im, bagaimana caranya bertayamum? Ya, cukup sekian pertanyaan dari saya Teh Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana tata cara kita melakukan tayamum? Keterangannya saya ambil referensinya dari kitab Safinah ataupun dari syarah Kasyifatus Saja. Di sini faslun furudut tayamumi, fardunya tayamum itu khamsatun, terbagi menjadi 5. Al-awalu, yang pertama itu adalah naqlut turabi, kita harus memindahkan tanah. As-sani, yang keduanya an-niyatu, harus ada niat di dalam tayamum tersebut. As-salisu, yang ketiganya itu adalah mashul wajhi, kita mengusap wajah kita. Ar-rabi'u, dan yang keempatnya mashul yadaini, kita mengusap kedua tangan kita. Ilal mirfaqaini, sampai dengan sikut 2. Al-khamisu, yang kelima at-tartibu, adalah tartib bainal mashataini, antara dua usapan muka dan juga tangan. Tetapi karena ibu menanyakan bagaimana tata caranya, saya akan lebih lengkap menjelaskan tidak hanya dari fardunya saja, sehingga saya akan menyatukan dari fardu dan juga syaratnya tayamum ya. Kalau di dalam kitab Safinah gitu, menurut Asy-Syaikh Nawawi, bahwa syaratnya tayamum itu adalah 10. Yang pertama itu harus ada tanah, ayyakuna biturabin. Yang pertama itu harus menggunakan tanah gitu. Bagaimana kita mencari tanahnya? Yang jelas wa ayyakuna. Yang kedua itu adalah tanahnya tahiran. Tanahnya itu harus yang suci gitu. Ya jelas ya. Tanahnya harus yang suci begitu ya. Karena Allah berfirman fatayammamu sa'idan thayyiba, begitu kan ya. Maka kita harus bertayamum menggunakan tanah yang suci begitu, tanah yang bersih, tanah yang suci, yang thayyib, yang baik begitu ya. Nah, kita mencari tanah yang suci, bagaimana cara kita mencari tanah yang suci? Kalau kita ingin lebih berhati-hati, ingin lebih berikhtiar, maka kita jangan menggunakan tanah yang mana posisi tanah itu yang paling atas gitu. Karena kan dikhawatirkan nanti ada kotoran ayam begitu ya, ataupun kotoran apapun gitu ya, terkena ke tanah gitu. Nah, jadi baiknya kita mencari tanahnya itu jangan tanah yang posisi yang paling atas, karena kalau misalkan tanah yang posisi paling atas itu kan nanti dikhawatirkan misalkan ada kotoran ayam misalkan gitu kan, nanti tanahnya takut terkena najis gitu. Jadi kita bisa mencari tanah yang agak sedikit dalam gitu. Jadi kita menggali dulu
tanah, tapi ya nggak perlu terlalu dalam juga gitu ya. Misalkan kita memakai pacul kayak apa gitu ya, alat agak menggali tanah sedikit, maka setelah itu kita dapatkan tanahnya. Dan yang kedua, sifat tanahnya itu harus kering gitu. Jadi kita nggak boleh menggunakan tanah yang mana tanahnya itu basah gitu. Tetapi apakah tanah yang basah itu bisa kita gunakan untuk bertayamum? Sebetulnya sih bisa begitu. Kalau misalkan kita itu punya punya kolam ikan gitu ya. Kalau orang Sunda mah yang punya balong gitu ya, tetapi balongnya itu nggak memakai semen gitu, dari tanah kan suka ada gitu ya, balong dari tanah gitu. Nah sehingga kan itu tanahnya otomatis, walaupun kita mengambil tanah yang dari atas pun, kalau dari balong tersebut itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan airnya juga banyak, berarti kita akan meyakini bahwa tanahnya itu suci gitu ya, karena nempel dengan air yang lebih banyak dari 2 kula begitu. Tetapi kan itu tanahnya basah, bagaimana kita keringin dulu tanah yang basah itu, kita jemur sehingga tanahnya itu menjadi kering. Ataupun kita mau menjemurnya juga sekarang musim hujan, gimana kita kan tadi nggak boleh kita menggunakan tanah yang basah, tapi sekarang musim hujan, saya mau cari kemanapun karena di mana-mana lagi musim hujan sehingga tanahnya basah, maka kita boleh kalau orang Sunda mah menyangrai Bu, artinya nyangrai itu kita menggoreng tanpa menggunakan minyak. Nah jadi tanah yang basah itu kita goreng tanpa menggunakan minyak. Gitu, iya benar, caranya seperti itu. Kalau misalkan kita nggak menemukan ada tanah yang kering gitu karena musim hujan sehingga tanahnya basah. Setelah itu udah nih, kita nih udah dapet tanah, misalkan tanahnya itu yang suci. Kemudian gimana langkah selanjutnya? Nah langkah selanjutnya, karena tanah itu kan suka geruntul-geruntul gitu ya Bu ya. Nah maka tanahnya itu kita direndos Bu, si tanah nanti jika nurek masak. Direndos gitu si tanahnya itu, kita bubukin sampai tanahnya itu nggak ada gerindil-gerindil kasar begitu, sehingga tanahnya pun menjadi lembut karena udah kita direndos. Misalkan pakai mutu gitu ya, direndos gitu. Nah cara yang praktisnya untuk kita bertayamum agar tidak kita setiap bertayamum mencari tanah yang baru, setiap kita tayamum mencari tanah yang baru gitu kan cukup merepotkan. Nah maka kita siapkan dulu tempat yang agak lebar. Misalkan ibu tuh cari baki gitu ya, ibu tuh cari baki misalkan, kan kalau baki itu kan lebar, besar gitu ya. Ibu cari baki, kemudian tanahnya itu kita ratakan di atas baki begitu. Nah setelah kita udah selesai beres melakukan tayamum, kita tinggal tutup saja baki yang berisi tanah itu dengan kain, sehingga kita meyakini tanah tersebut tidak akan terkena najis ataupun tidak akan terkena oleh apapun. Nah, kita cukup menutupnya dengan kain gitu. Jadi kalau nanti kita mau tayamum, tinggal kita bawa baki tersebut, tinggal kita pakai begitu ya. Nah, kemudian syarat untuk yang selanjutnya wa alla yakuna musta'malan, tidak boleh tanahnya itu menjadi mustamal. Bagaimana tanahnya menjadi mustamal? Nanti saya terangkan. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Kemudian tidak boleh tanahnya itu tercampuri oleh tepung ataupun apapun lah selain dari tepung. Misalkan tanahnya yang tercampur tepung terigu, tanahnya yang tercampur gula misalkan begitu, ataupun tanahnya yang tercampuri garam, misalkan ada gula putih masuk ke dalam tanah yang mau kita lakukan tayamum, maka itu tidak sah. Jadi harus murni tanah yang nggak boleh tercampur oleh dzatiyah apapun itu, walaupun dzatiyah itunya suci ya. Nah itu syarat selanjutnya, jadi gak boleh tercampur dakikun wa nahwuhu. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya wa ayyaksidahu, kita harus bermaksud atau punya i'tiqodiyah di dalam hati kita bahwa kita akan melakukan tayamum. Ya jelaslah gitu kan, kita sebelum melakukan apapun maka kita kan akan berkehendak. Kalau diibaratkan seperti orang yang berwudu tidak menggunakan niat, maka kan wudunya itu enggak sah. Mungkin saja anak kecil sama kita berwudu,
basah muka kita. Bedanya kita ketika basah muka kita, kita niat di dalam hati bahwa saya mau melakukan wudhu. Tetapi seorang anak yang basah mukanya, apa maksud anak tersebut? Dia tidak bermaksud berwudu. Karena saya gerah sehingga saya mencuci muka saya, kan? Kalau sepintas sama-sama basahnya. Tetapi tidak ada yang membedakannya apa? Tidak adanya niat di dalam hatinya. Sehingga ketika kita mau melakukan tayamum pun, sebelum kita melakukan niat itu kita harus bermaksud. Begitu ya, bertujuan bahwa saya akan melakukan tayamum. Seperti itu. Nah, apa sih yang diusap begitu ya? Karena kan ini menggunakan tanah bukan menggunakan air. Sehingga diusap bahasanya, wa ayyam sahu wajahu wa yadaihi. Maka apa yang diusap? Yang diusap itu adalah wajah dan kedua tangan kita sampai ke sikut. Jadi di dalam tayamum itu enggak ada ngusap kepala, enggak ada ngusap telinga, dan enggak ada juga mengusap kaki. Jadi hanya dua anggota yang kita usap. Apa itu? Hanya wajah dan kedua tangan kita saja. Bidor bata ini dengan dua ambilan tayamum. Bagaimana bidor bata ini? Nanti saya dipraktekkan. Selanjutnya saya bacakan aja dulu ini gitu ya, biar paham. Wa ayazilan najasati, kemudian sebelum melakukan tayamum, andaikan ada najis yang berupa dzatiyah, maka itu harus dihilangkan dulu najisnya sebelum kita melakukan tayamum. Nah, berbeda di dalam tayamum, berbeda dengan wudu. Kalau di dalam tayamum itu wa ayajtahida fil qiblati qablahu, maka kita harus berikhtiar. Kita harus berhati-hati. Maka sebelum kita melakukan tayamum, maka disyaratkan harus menghadap kiblat. Kalau kita berwudu kan enggak menjadikan syarat kita harus menghadap kiblat. Kalau di dalam wudu menghadap kiblat itu hukumnya hanya sunat saja. Tetapi kalau di dalam tayamum itu termasuk ke dalam salah satu dari syarat tayamum tersebut. Kalau misalkan kita wudu, maka kita bebas mau menghadap kemanapun. Tetapi kalau misalkan memungkinkan ketika kita berwudu, misalkan itu kiblat itu ada di depan kita gitu ya. Kemudian keran airnya itu ada di depan kita, sehingga secara otomatis kita melakukan wudu dengan menghadapi kiblat. Maka itu mendapatkan bonus bonus dari sunat gitu. Tetapi kalau misalkan kiblat ada di depan kita, tetapi keran air ada di belakang kita, sehingga kalau kita mau menghadap ke kiblat kan susah ya, karena kan kerannya juga ada di belakang gitu, sehingga nggak memungkinkan gitu untuk kita menghadap kiblat. Nggak apa-apa juga, karena toh itu hukumnya sunnah, bukan suatu kewajiban begitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam tayamum itu disyaratkan sebelum kita melakukan tayamum kita harus mengetahui dulu mana arah kiblat. Kenapa? Mungkin karena kalau di dalam tayamum nggak menyulitkan untuk kita menghadap ke kiblat, karena toh tanahnya juga bisa dibawa oleh kita kemanapun kan. Berbeda dengan air. Kalau air kan nggak bisa dengan mudah kemanapun kita bawa gitu, karena ada aliran airnya tersebut. Tetapi kan kalau tanahnya pun sedikit, oh mana arah kiblat, oh itu ya udah, kita tinggal menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak menyulitkan. Selanjutnya apa? Wa ayyakuna tayamama, maka harus ada tayamum itu dilakukannya ba'da dukhulil waqti. Nah, kalau kita melakukan tayamum itu harus sesudah masuk waktu sholat. Jadi kita tidak boleh melakukan tayamum sebelum waktu masuk sholat. Berbeda dengan kita melakukan wudhu. Kalau wudhu misalkan adzan zuhur jam 12 pas. Kita udah bersiap-siap mau bergegas melakukan sholat. Kita misalkan wudhu jam 12 kurang 15 menit. Apakah sah wudhu kita? Ya sah, nggak apa-apa. Jadi kalau orang yang melakukan tayamum itu boleh orang tersebut melakukan tayamum setelah terdengar suara adzan. Gitu. Kita mau sholat zuhur jam 12. Sebelum kita mau melaksanakan zuhur, sholat zuhur jam 12, dari jam 11 kita udah bertayamum, itu enggak sah tayamumnya, enggak jadi.
gitu ya. Jadi ketika kita udah terdengar ngong ada duhur, nah baru orang tersebut boleh melakukan tayamum gitu ya. Kemudian yang terakhir wa ayyatayammama likulli fardhin. Tayamum itu bisa dilakukan hanya untuk satu kali fardu saja. Tidak bisa kita menyatukan 2 kali fardu dengan satu tayamum. Misalkan kita tuh sholat zuhur dengan menggunakan tayamum. Apakah ketika asar kita harus bertayamum kembali? Ataupun apakah kita boleh melakukan sholat asar tanpa bertayamum kembali? Maka itu hukumnya tidak boleh. Jadi kalau misalkan barusan kita zuhur melakukan sholat zuhur dengan menggunakan tayamum, walaupun perasaan kita bahwa enggak ada sesuatu pun yang membatalkan kewudu kita, maka ketika nanti hendak terdengar suara adzan asar, orang tersebut mau melakukan sholat asar maka harus kembali melakukan tayamum. Jadi walaupun orang tersebut enggak batal wudunya, tidak bisa menyatukan yang sholat asar dengan tayamum yang tadi bekas duhur ya. Nah sekarang bagaimana prosesnya ataupun bagaimana cara kita melakukan tayamum bisa lebih diperhatikan. Nah tadi kan kita udah menemukan tanah gitu ya, tanah udah kita rendos-rendos tanahnya sehingga tanahnya itu menjadi sedikit lembut lah gitu ya, nggak terlalu gerjul-gerjul gitu, sehingga kita sudah mendapatkan debu dari tanah tersebut begitu ya. Kan disyaratkan di dalam tayamum itu kan yang mana yang sifatnya itu dengan sifat debu begitu, sehingga tanahnya sudah berdebu. Nah kemudian ibu itu mencari wadah yang agak besar, enaknya pakai baki kalau menurut saya. Nah kita misalkan udah menemukan baki, kemudian kita masukkan tanah tersebut, tangan kitanya harus suci ya, nggak boleh basah tangan kita, tangan kitanya suci, kemudian tanahnya kita suci, kemudian kita ratakan ke dalam baki tersebut. Nah setelah itu ibu hendak menghadap ke arah mana tadi? Ke arah kiblat. Ya, ibu hendak menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu tempelkan kedua tangan kita di atas tanah tersebut. Kita tempelkan kedua tangan kita di atas tanah tersebut. Kemudian boleh kita berniat. Ya. Jadi niat di dalam tayamum itu bukan ketika tanah menempel ke wajah. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu niatnya itu ketika air terkena ke muka kita, maka hati kita berkata, niat saya wudu menghilangkan hadas kecil. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum di mana posisi niatnya, yaitu ketika tangan kita menempel ke tanah, maka di sanalah kita boleh berniat di dalam hati bahwa kita hendak mau melakukan tayamum tersebut. Bagaimana niatnya? Apakah niatnya seperti ini? Niat saya melakukan tayamum fardu karena Allah Ta'ala? Bukan niat seperti itu. Ataupun niatnya seperti ini, niat saya bertayamum menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Apakah niatnya seperti itu juga? Bukan niatnya seperti itu. Tetapi niatnya adalah seperti ini. Ketika kita menempelkan tangan, kalau misalkan menggunakan bahasa Arab begitu ya, misalkan menggunakan bahasa Arab, maka hati kita berkata nawaitu istibahatas sholati. Cukuplah segitu aja, nggak perlu yang panjang-panjang, yang pendek aja. Nawaitu istibahatas sholati. Saya mah susah pakai bahasa Arab, suka lupa walaupun hanya dengan 3 kata. Saya mau pakai Sunda saya mau orang Sunda misalkan. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Sunda. Kita ganti aja niatnya dengan bahasa Sunda. Kita tempelkan tangan ke tanah, kemudian niat di dalam hati, niat amrih kewenangan sholat. Nah gitu kalau niat dalam hati. Jadi niatnya di dalam hati kada ya, niatnya di dalam hati ketika tangan kena ke tanah. Apa tadi niatnya kalau pakai Sunda? Niat amrih kewenangan sholat. Jadi bukan niat saya tayamum menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, bukan.
begitu ya. Sekali lagi, nawaitu istibahatas sholati ataupun niat amrih kepada sholat. Nah, udah kan? Nah, udah nempel kedua tangan kita. Nah, maka kan kalau kita angkat ada tanah-tanah yang menempel di tangan kita. Gitu. Nah, ketika tanah menempel di tangan kita, ingat kita tidak boleh melakukan ini di atas tanah tersebut, ya, nggak boleh apa itu ngeprik-ngeprik gitu ya, ya nggak boleh gini nih, nggak boleh gini, apa tuh ngeprik-ngeprik ya, kita nggak boleh mengeprik-ngeprik tanah di atas tanah yang di atas baki tersebut. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita misalkan mengeprikin gitu ya, tanah kana luhuren sehingga tanahnya berjatuhan ke dalam tanah yang ada di dalam baki tersebut, maka nanti tanahnya itu mustakmalan. Maka tanahnya itu nanti sifatnya akan mustakmal. Artinya kalau tanahnya yang sifatnya mustakmal, ketika nanti kita menempelkan tangan kembali mau membasuh ke tangan kita, maka tanah yang ini sudah tidak menjadi sah. Kenapa? Karena tadi kita sudah ngeprik-ngeprik tangan sehingga tanahnya jatuh ke tanah ini lagi, sehingga akan berubah menjadi mustakmal. Begitu ya, ngerti nggak Bu? Jadi sekali deh, ketika kita menempelkan kedua tangan, ada tanah di tangan kita, nggak boleh kita gini-gini di atas tanah baki tersebut. Andaikan mau kita mengeprikan, kemana? Pindah tangan kita ke sini. Nah, kalau di sini mah nggak apa-apa, dan jatuhnya juga ke lantai, bukan ke tanah yang akan kita pakai kembali. Kita keprikan aja sedikit. Nah, jangan sampai iya nanti nggak ada nanti kebulnya di sini. Misalnya sedikit aja gitu ya, sedikit begini. Lalu kita usap ke muka kita dengan menggunakan kedua tangan kita ini. Kita usap dengan rata. Berapa kali kita mengusapnya? Cukup hanya 1 kali. Tidak perlu sampai 2 ataupun 3 kali seperti kayak kita wudhu. Kalau kita wudhu mapan ngalir sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan sunnahnya. Nah kalau di dalam tayamum cukup 1 kali. Gak perlu udah gini kesini lagi, sampai lagi tanah, kesini lagi sampai 3 kali. Gak perlu, udah sekali. Kenapa? Karena di dalam kitabnya juga tadi dikatakan bidarbataini, hanya dengan 2 kali kita mengambil tanah. Untuk pengambilan yang pertama ke muka, udah beres ke muka. Kemudian setelah itu keprik-keprik. Ingat, jangan di sini, keprik-kepriknya di sini. Kemudian kita tempelkan kembali tangan kita ke atas tanah tersebut. Setelah itu berarti ini bidarbata ini, berarti ini tepukan yang kedua atau pengambilan tanah yang kedua. Nah, setelah gitu baru kita usapkan tanah yang ada di dalam tangan kita itu, diusapkan yang pertama ke tangan kanan. Setelah ke tangan kanan kemudian ke tangan kiri tanpa perlu menempelkan lagi ke tanah ini ya. Jadi cukup dengan tanah yang ada di tangan ini. Bagaimana caranya? Gini Bu. Ini kan tangan kanan Bu. Tuh. Berarti kan di sini di yang kiri tuh udah ada tanah di sini. Nah, begini caranya. Begini Bu. Begini. Yang jempol belum terusap. Perhatikan yang jempol belum terusap. Begini Bu. Begini sampai ke bawah, sampai ke sikut, lalu balikan ke gini, begini ya Bu ya. Yang ini kan tadi belum terusap Bu. Nah sekarang sempurnakan oleh jempol yang Ibu begini, set gini. Kemudian yang ini tangan yang kanan ke bawah yang kiri, begini set bawahnya ke sampai gini. Yang ini tadi jempol belum terini, begini. Kita sempurnakan dengan jempol yang kanan satunya lagi. Udah beres gitu ya. Sekali lagi, apa tadi? Begini, kalau kita mau mengeprikan sebelah sini, kita usap ke muka 1 kali aja, nempel lagi ke baki ini. Kemudian kalau kita mau mengeprikan sedikit juga nggak apa-apa sebelah sini. Kemudian kita tangan posisinya lihat, perhatikan begini, set gini. Tuh, yang jempol belum terusap, begini ke bawah sampai sikut. Sempurnakan atas bagian atas tangan, yang jempolnya kita sempurnakan
Yang ini kita ke sini. Tuh, gini. Ini nempel ke sini. Set. Udah beres. Udah beres gitu. Udah, itu gimana tanahnya? Tanahnya kita tutup dengan kain. Kita simpan, jangan sampai terkena najis apapun ataupun benda apapun itu. Nanti kita mau sholat asar, misalkan barusan kita tayamum zuhur. Nanti kita ketika mau sholat asar, udah terdengar adzan asar, kita ambil lagi tanahnya. Lakukanlah kita tayamum seperti itu. Mudah ya? Mudah kalau kita tahu ilmunya ya. Jadi yang agak repot dari tayamum awalnya aja. Apa yang agak repot? Mencari tanahnya tersebut gitu. Cari tanah, agak keduk-keduk tanah. Kita rendos dan agak repot sedikit ya. Repot cuman ngerendos, cuman ngeduk-ngeduk tanah gitu. Kalau misalkan tanahnya basah, kita keringkan dulu beberapa jam sehingga tanahnya menjadi kering. Kalau waktunya mepet mau melakukan sholat, ya kita sangrai aja di atas kompor, dipakai katel, setengah jam juga udah kering jadi gitu ya, mengsangrai tanah. Jadi gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tayamum tetapi tayamumnya menggunakan kalau kadang suka lihat itu ya, tayamumnya tuh di apa nempel teh ka mana we nempel teh Bu? Misalkan nuju di kereta api, nempelna kana jok mobil, nempelkeun kanu kaca. Terus saya perhatiin, itu di kaca ada debu nggak ya? Waktu saya lihat kacanya juga bersih, nggak ada debu. Itu sedang apa? Sedang tayamum. Kok ke jok mobil kata saya? Iya kan bisa, karena di jok mobil juga ada debu. Tapi kalau saya lihat kok nggak ada debunya. Kalau tayamum seperti itu sah nggak sah Bu. Loh Rasulullah juga kan tayamumnya di atas batu. Atau ari Rasulullah mah apanan calik nage di zaman di wilayah yang banyak padang pasir, sehingga sekali ngibasnya juga angin tuh nemplok tuh, kalau ada batu nemplok tuh pasir-pasir di batu gitu, sehingga di batunya tuh banyak debu dari pasir gitu kan, di padang pasir kan Rasulullah, sehingga ya di batunya tersebut sehingga banyak debu yang nempel ya. Kalau kita tayamum di atas batu bisa, ya bisa kalau posisinya di padang pasir. Kalau kita di padang apa kita? Jadi kan kita tayamum di jok kursi, di kaca, dilihat nggak ada debunya. Bisa nggak tayamum seperti itu? Ya nggak bisa, nggak ada debunya tuh Bu. Ya udahlah. Tong seueur dongeng ya, tos we cek Syekh Nawawi yang saya terangin ya. Bukan saya karang-karangan buat sendiri, ini menurut Syekh Nawawi di dalam madzhabnya Imam Syafi'i di dalam kitab Kasyifatus Saja. Syaratnya tayamum yang pertama ayyakuna biturabin. Syarat yang pertama harus menggunakan tanah. Udah gitu aja malah keterangannya Mbak ya, nggak perlu yang aneh-aneh. Wallahu a'lam, mudah-mudahan paham ya Bu ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.